diberi jatah usia. Baiklah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah jangan bertengkar di depan anak. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Pengaruh yang sangat besar apabila anak melihat pertengkaran antara ibu dan bapaknya. Dan faktanya yang banyak saya ketahui, ini seringkali terjadi dilakukan oleh pasangan suami istri. Terlebih apabila mereka baru menginjak usia perkawinan 5 tahun. Ya, itu ujiannya luar biasa. Oleh karena itulah, mengapa saya penting sampaikan? Ya, karena kalau tidak dipahami, ini ada efek yang sangat berbahaya bagi anak. Ya. Bagi anak usia dini, ketika melihat terjadi pertengkaran, terjadi keributan di depan anak, bahkan anak melihat sendiri bagaimana perilaku bapaknya kepada ibunya, atau sebaliknya, ibunya pun melihat perilaku kepada bapaknya. Ini anak usia dini merekam memori peristiwa itu. Dan ingat Bunda, rekaman anak usia dini ini tidak akan hilang bertahun-tahun. Ya. Akan terus teringat peristiwa yang sangat menggetarkan hatinya. Sangat menakutkan sekali. Oleh karena itu apa? Dampak buruk ketika anak melihat pertengkaran antara pasangan suami istri. Ini ya, yang harus sama-sama kita jaga. Ya. Jangan sampai terulang kembali. Karena apa? Yang pertama, anak akan trauma. Apalagi dia melihat pertengkaran itu diikuti dengan pukulan, diikuti pula dengan caci maki, bahkan ungkapan kata-kata kotor pun keluar tidak sadar kedua belah pihak, maka anak ini menyimpan rasa ketakutan di dalam dirinya. Ya. Bahkan mereka tidak paham dan tidak mengerti mengapa terjadi pertengkaran antara ibu dan bapaknya, atau antara ayah dan ibunya. Ya. Oleh karena itulah, ya, di samping trauma kepada anak tersebut, ya, anak pun ketika dia melihat kembali terulang peristiwa itu, maka dalam jiwanya tertanam rasa ketakutan yang luar biasa. Ya. Dia trauma, ya, akibat yang pernah dilihatnya, ya, sehingga berpengaruh kepada sikap dan perilakunya di masa-masa berikutnya. Ya. Oleh karena itulah, saya perlu garis bawahi di sini. Hati-hati, ya, pasangan suami istri bertengkar di depan anak-anak usia dini. Ya. Dampaknya negatif sekali bagi mereka. Ya. Jauh dari kebaikan. Bahkan kalau terulang terus pertengkaran itu, maka anak tersebut mengalami stres. Anak tersebut akan sulit untuk bergaul dengan temannya. Akan sulit untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ya. Karena apa? Dia merasa ketakutan ya, melihat orang tua, melihat orang yang bertengkar. Ya. Nah, oleh karena itulah, jangan sampai terulang lagi ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri di depan anak-anak usia dini. Ya. Sebelum terlanjur, renungkan dampak yang sangat buruk terjadi pada otak anak usia dini. Ya. Oleh karena itu, kalaupun mau bertengkar, ya, lebih baik berjanjian dulu. Lebih baik sama-sama untuk mengendalikan nafsu amarah. Tidak perlu dilawan ketika ada masalah dengan suami atau istri. Ya. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya. Ketika suami marah, tidak perlu istri pun ikut marah. Salah satu pihak harus bisa menahan diri dan harus mengalah demi kebaikan terhadap anak-anak yang masih kecil. Apa sih susahnya mengalah? Mengalah adalah kemenangan besar baik bagi suami maupun bagi istri. Dan memang banyak sekali godaan yang dilalui oleh suami istri ketika dikaruniai anak usia dini. Maka itulah Nabi mengingatkan kepada kita, perbanyaklah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang paling pendek. Berulang-ulang dalam hati bacakan istighfar. Ketika kita mulai terpicu amarah karena ada masalah, segera pegang dada kita. Perbanyaklah kita mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, insya Allah memperbanyak istighfar akan menenteramkan jiwa kita, akan menenangkan hati kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita didik anak kita, kita pun tetap menjaga untuk tidak melakukan tindakan yang sangat berbahaya bagi anak. Pertengkaran sangat dibenci oleh Allah. Terlebih permusuhan, maka hindarilah. Anak yang akan jadi korban, dia